Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. NIM saya 41226283. Saya berasal dari kelas TI 2022 KIP C1, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas statistika menggunakan aplikasi RStudio di pertemuan ke-6 ini ya. Seperti apa soalnya dan seperti apa proses pengerjaannya. Kita lanjut ke video. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas ya soal dari topik 1 statistika. Ini soalnya ya teman-teman. Oke. Jadi ini adalah soalnya. Nah, ini soalnya buat sebanyak 50 data pada rentang 50 sampai dengan 90. Kemudian lakukan hal-hal berikut. 1. Inputkan data yang Anda buat ke RStudio dengan nama data adalah nama panggilan Anda. Contoh Fatur C3040. Oke, contoh data ya itu. Lalu yang kedua, buat tabel distribusi frekuensi dari data yang Anda buat. Beri nama tabel tersebut dengan tabel underscore nama panggilan Anda. Lalu hitung ukuran pemusatan dan letak data dari tabel distribusi frekuensi. Oke. Pertama kita buat dulu ya rentang datanya sebanyak 50 data. Kita buat di Microsoft Excel aja ya teman-teman biar gampang. Oke, jadi seperti ini. Di sini kita telah buka Microsoft Excel ya. Kita tinggal ketik sama dengan, lalu tulis, enggak jangan. Kita nyari dulu nih teman-teman. Maaf ya. Kita ini dulu. Sebenarnya 50 data di rentang 50 sampai dengan 90 ya. Oke, kita buat 50 dulu, 50 dulu. Oke, kita perhatiin teman-teman. Teman-teman perhatiin yang ini nih. Yang A1 ini. Oke. Kita klik di sini. Kita seret ya ininya. Nanti kan dia terus bertambah ya teman-teman. Kita turun, lalu kita hitung sampai 10 ke kanan. Jadi 5 ke bawah, 10 ke kanan. Jadi kan 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ya. Lalu kita klik yang ini. Ini biar gampang nanti kita nganunya ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman ketik seperti ini di sini. Diklik yang ini. Lalu sama dengan sini tulis range between ya. Oh, kasih kurung. Tadi rentang data 50 koma 1 semikolon 90. Nah, lalu klik enter. Jadi dia keluar itu angkanya. Nah, teman-teman di sini karena saya kan makanya semikolon ya. Jika teman-teman makanya koma maka pakai koma. Ngikutin aja sesuai dengan aturan dari Microsoft Excel-nya seperti itu. Setelah kita selesai ya. Salah. Nah, setelah kita selesai, kita ini tarik ke bawah teman-teman. Ini tarik ke bawah. Biar rumusnya nanti sama. Tarik. Nah, lalu teman-teman tarik ke samping. Terus. Nah, seperti itu. Habis itu untuk memastikan datanya ini benar 50. Teman-teman di sini teman-teman nyari sel yang kosong ya. Di sini saya pakai yang di bawah. Ini sama dengan ya. Lalu count buka kurung ya seperti ini. Lalu seret dari yang atas ini, dari yang ini ya. Seret dari sini. Seret dari sini sampai ke sini. Habis itu tekan enter. Nah, datanya benar 50. Oke, benar 50 ya. Kita lihat. Tuh. Buat data sebanyak 50 dari rentang 50 sampai dengan 90. Ya.
Bentar, 50, 90, datanya ada sebanyak 50. Oke. Sini karena saya telah ada ya. Nah, selanjutnya teman-teman setelah buat seperti ini, teman-teman masukkan ke notepad terus dikasih koma, koma, koma. Namun dikarenakan saya sudah mempunyai datanya, maka saya menggunakan data yang sudah saya punya. Di sini saya sudah punya di notepad. Tinggal copy paste ya. Kita masuk ke RStudio-nya. Setelah kita masuk ke RStudio, teman-teman kemarin kan udah ini ya, belajar RStudio pertama ya. Selanjutnya di sini teman-teman klik ini tools ya, install paket karena kita akan menginstal package lagi. Klik ya, kita klik install. Lalu sebentar loading dulu nih. Nah, setelah kebuka, teman-teman pilih yang repository atau CRAN, yang dalam kurung CRAN. Lalu teman-teman install paket yang namanya fdth. Nah, klik yang ini. Lalu klik install ya. Namun dikarenakan di sini saya setelah punya atau telah menginstal package-nya, maka saya tidak perlu menginstal kedua kali. Kita di sini klik cancel aja. Ini nah di sini kita aktifkan package-nya. Itu dengan cara seperti library. Kita klik enter aja. Lalu kita ketik fdth. Nah, baru kita masukin datanya. Ini kita run dulu ya, bukan enter. Kita run dulu. Bisa klik yang ini, kita run. Ya, teman-teman bisa ngeklik yang ini nih. Atau teman-teman bisa menggunakan CTRL enter. Caranya teman-teman klik kursornya di belakangnya. Lalu teman-teman klik ini. Oke, setelah selesai, paket sudah aktifkan. Kita klik lagi. Nah, begitu juga sama jika menggunakan CTRL enter. Ya. Kita perhatiin nih teman-teman. Teman-teman perhatiin di sini ya. Nah, saya akan klik CTRL plus enter. Nah, sama bakal muncul. Setelah itu kita panggil datanya ya di sini. Kita klik CTRL plus enter. Maka akan muncul lagi. Lalu di sini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi ya teman-teman. Ini buat tabel distribusi frekuensi dari data yang Anda buat. Beri nama tabel tersebut tabel underscore nama panggilan Anda. Oke, kita buka RStudio. Jadi kan tabel distribusi frek ya yang Anda buat. Ini tadi kita telah membuatnya angkanya. Lalu beri nama tabel tersebut. Oke. Ini kita buat komentar dulu. Membuat tabel distribusi frekuensi. Lalu enter. Ini sesuai dengan perintah ya, tabel underscore fatura. Lalu fdt kita masukkan ini datanya fatur. Lalu kita panggil ya teman-teman seperti biasa. Kita cukup CTRL plus enter. Oh salah, ini dari atas ya. Nah, maka muncul seperti ini. Saya matikan dulu aja. Setelah itu, di sini hitung ukuran pemusatan dan letak data dari tabel distribusi frekuensinya. Kita masuk lagi ke RStudio. Kita hitung ya. Pertama itu ada namanya rata-rata hitung.
Maka rumus untuk rata-rata hitung ini seperti ini. Mean titik F dt. Ini karena kita menggunakan data berkelompok. Ya. Kita pakai tabel. Underscore faktor. Kita taruh di sini. Lalu Ctrl plus Enter. Maka akan muncul. Jadi hasil dari rata-rata hitungnya. Maka seperti ini. Ya. Lalu kita ini lagi namanya median. Enter. Sama ya, median titik F D D. Dari mana? Dari tabel faktor. Karena kita menggunakan data berkelompok, lalu kita cek run lagi, Ctrl plus Enter. Muncul ya datanya. Lalu kita cari modus. Modus mfv.fdt. Dari tabel underscore ya, tabel atau tabel frag lagi. Ctrl plus Enter lagi. Nah, muncul lagi ya. Berhasil. Kita buat range, variansi, dan deviasi. Range ini kita langsung ambil ke atas ya. Ke faktor ya. Ke datanya. Akan muncul. Lalu ada namanya variansi. Untuk variansi, var titik f dt. Dari mana? Dari tabel ya. Nah, lalu ada namanya standar deviasi. Ini kita tulis saja deviasi. SD titik f dt. Kita ambil lagi dari tabel frekuensinya, tabel frekuensi ya. Enter. Seperti itu. Nah, setelah kita selesai buat ininya, ukuran pemusatan data. Selanjutnya kita buat ya ukuran letak data. Kita klik, ya kita ketik lagi di komentar ukuran letak data. Nah, ukuran letak data. Di sini kita buat kuartil ya. Kuartil 3. Enter. Di sini quantile kita makainya sintaksnya. Kalau data berkelompok kita pakai yang fdt ya, langsung dari package fdt-nya. Kita klik ke bawah, enter. Dari ngambilnya, jadi yang pertama ini ngambilnya ini dari mana? Kita ngambil dari tabel frekuensi. Kita tulis tabel underscore faktor ya. Lalu koma, i-nya berapa? Karena kita ngambil kuartil ketiga, kita tulis saja kuartil ke-3, i sama dengan 3. Lalu koma, probs-nya probabilitas ya. Lalu sequence dari ini rumusnya itu 0,1,0.25. Oke. Lalu kita run. Maka hasilnya muncul ya. 84.49286. Setelah itu kita cari namanya kuartil ke-1. Oke, nanti copy paste saja ya. Ininya, rumusnya atau sintaksnya dari yang atas. Kita select, kita copy lalu kita paste di sini. Nah, karena kuartil ke-1 kita tinggal ganti saja i-nya ya. I-nya 1. Lalu Ctrl plus Enter. Muncul. Setelah itu kita cari namanya desil. Desil 4 ya. Sama saja ya teman-teman. Kita copy paste ya rumusnya dari yang atas.
Yang membedakan di sini, teman-teman, I-nya itu ganti dengan 4. Lalu probabilitas bukan 0,25 tapi ganti dengan 0,1. Lalu kita run ctrl plus enter. Setelah itu kita cari yang namanya persentil. Sama rumusnya, kita copy paste aja. Cuman karena persentil ini 89 yang kita cari. Lalu 1 dibagi 100 ya. Maka hasilnya di sini 0,01 seperti itu. Jadi sekuensinya ganti, I-nya juga diganti. Lalu kita klik enter. Nah, hasilnya sudah muncul ya teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin saya rasa begitu saja untuk proses pengerjaannya. Jadi di sini kita telah menghitung seluruh datanya. Saya itu di sini kita tentang tugas hasil pengerjaan dalam bentuk compile report HTML kemudian upload Google Drive masing-masing. Oke, kita compile ya dalam bentuk report HTML. Caranya teman-teman klik yang ini, compile report atau bisa di file ya. Lalu klik yang ini, compile report. Kita klik ya. Nah, di sini kita save dulu nih filenya teman-teman. Di sini saya save di dokumen aja ya. Latihan RStudio statistika. Statistika. Kita klik save. Baru kita compile. Compile report. Nah, di sini akan muncul. Tadi kan syaratnya di HTML ya. Lalu kita ini kan HTML udah dipilih ya. Ada PDF dan Microsoft Word. Kita pilih HTML. Kalau PDF itu harus diinstal dulu namanya LaTeX. Kita nggak perlu kita diminta HTML. Lalu bisa juga kita compile ke Microsoft Word. Tapi balik lagi ke awal kita menggunakan HTML saja. Kita klik compile. Nah, setelah selesai, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, bakal muncul ya teman-temannya datanya. Ya, di mana ini disimpannya? Kalau teman-teman bertanya seperti itu, ini disimpannya di sini. Kita juga bisa membuka langsung di browser. Klik 2 kali. Nah, dia juga akan muncul karena formatnya HTML ya. Karena formatnya HTML. Ya. Oke, sekian dari saya ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.